nama aku Sherina Graciela Ginting, biasa dipanggil Shegi, umur aku 23 tahun. Puji Tuhan, baik. Sedang dalam proses. Jadi kan sekarang itu lagi kayak gak pengen sekedar status pacaran yang stuck di pacaran terus nanti ada kata putus kayak gitu kan. Jadi kayak proses mau ke tahap serius, cuman karena pendidikan belum kelar terus yang satunya juga belum dapat kerjaan, jadi kita putuskan untuk ngejalanin tapi ke tahap serius kayak gitu sih. Jadi namanya proses. Kayak ta'aruf gitu. Kalau cinta itu percaya dong, cinta itu artinya kebahagiaan dan pengorbanan. Enggak. Karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe kalau orang yang ngelihat dari fisik ataupun dari postur dan segala macamnya. Karena kalau misalnya untuk cantik, ganteng itu semuanya itu tergantung bagaimana cara sisi kita melihatnya. Yang paling penting itu namanya kan mau menjalin hubungan, mau membangun chemistry. Berarti kita butuh tahu yang namanya karakter, gimana cara mereka berhadapan dengan kita, gimana ngadapin kita. Jadi semua butuh proses. Jadi kalau misalnya cinta pandangan pertama, saya kurang percaya sih. Kalaupun untuk kayak tertarik, pasti untuk tertarik. Tapi kalau untuk menjalin hubungan sampai cinta hanya karena pandangan pertama sebelum mengenal, saya gak percaya. Banget. Terbucin. Kalau bisa tiap hari aku update tentang cowok aku, terus pasang status sama dia kayak gitu. Bucin banget. Dicintai. Karena kalau misalnya dicintain itu gimana ya, beda aja feelnya ketimbang kita mencintai. Susah ngejelasinnya, tapi aku lebih milih dicintai. Dicintai. Ya. Pernah. Kenapa orang bisa selingkuh? Karena kalau aku yang tahu sih itu balik lagi, kalau aku punya kayak prinsip gitu, kalau kita single aja bisa bahagia, kalau kita punya pacar atau kita punya pasangan, bahagianya harus double. Jadi ketika orang bisa selingkuh itu berarti sisi kebahagiaannya itu udah berubah jadi sisi kerumitan, kekang, dan merasa memiliki yang terlalu berlebihan, sehingga kita yang ngaturnya punya ruang dunia yang masing-masing punya, jadi harusnya lebih luas tapi malah jadi lebih sempit. Itu yang membuat orang-orang jadinya selingkuh gitu, kayak nyari bukan dunia gue nih, kayak gitu. SMP kelas 3. Iya. Sampai SMA kelas 1 kita putus karena kita beda SMA. Pernah kuliah semester 3 sampai semester 5. Iya. Banyak banget. Ada perbedaannya banyak. Ya kayak mulai dari jam ibadahnya, terus juga cara pola pikirnya kami dalam memutuskan sesuatu itu kayak kadang jadinya nggak ketemu, selalu kontra kayak gitu. Karena kan cara berpikirnya udah berbeda, dasarnya udah beda kayak gitu sih. Ada sih, tapi ini salah dan jangan diikutin. Pernah nggak ke gereja gara-gara dia? Pernah ke masjid nggak? Kayak nungguin dia sholat? Pernah di tangga. Iya sampai ditanyain, Mbak nggak sholat, terus kayak nggak, dikirain kan biasa tuh ya cewek kalau nggak sholat tuh karena lagi halangan kayak gitu kan. Oh iya Mbak, terus ya gitu aja, tapi nungguin gitu di depan tangga. Iya. Yang paling gak enaknya itu dari beda agama tentunya dinyinyirin ya, pasti banyak banget yang nyinyir. Terus yang kedua restu orang tua.
Jadi udah jelas kita tuh sama-sama nggak direstuin kayak gitu. Terus apalagi yang dulu itu cerita dikit lah ya. Kalau misalnya dia tuh kan anak perantau, jadi dia itu ngekos dan selalu jadinya akhirnya dipantau. Bahkan sampai pernah ditelepon sama orang tuanya dari sana, dari pulau seberang sana, mau bilang balikkan anakku kayak gitu kan. Padahal aku cewek kayak gitu kan. Masa aku yang balikkan anaknya kayak gitu. Jadi itu sih perlu dalam suatu hubungan itu perlu banget yang namanya restu orang tua. Yang kedua itu kalau bisa jadi berkat, jadi nggak nyinyirin kayak gitu. Oh, oke. 25 atau 26? Bentar lagi lah ya. Ya. Pernah, dan rata-rata iya. Detail lah salah satu. Ketoksikannya. Iya. Oh, jadi aku pernah punya mantan yang kalau misalnya aku kemana-mana itu aku harus lapor, terus dia kayak harus tahu, bahkan dia harus ikut kayak gitu. Kayak gitu kan, harus ikut ya. Curigaan terus, tapi ternyata malah dia yang ya seperti itulah, tau lah ya kan. Itu dia mau kayak kata-kata kotor itu termasuk juga toxic relationship juga. Iya, terus kayak kalau misalnya masalah tuh bukannya diobrolin tapi malah jadi masalah lagi yang baru, kayak marah-marah kayak gitu. Kebetulan kalau yang sekarang itu dia orang yang takut banget sama COVID. Jadi kalau kita apa-apa tuh pasti drive thru, makanya di mobil kayak gitu. Paling beberapa kali tuh di kafe untuk ngerjain skripsi doang sih. Jadi pacaran sambil belajar. Kayak gitu. Kaya. Pintar. Menarik. Kalau misalnya pinter miskin, bodoh atau kaya, pinter tapi miskin. Karena kalau aku pribadi kan, kalau yang namanya udah pinter itu kan dia punya wawasan, punya relasi, dan dia bisa membuka lapangan pekerjaan itu sendiri kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya bodoh itu kayak identik kayak kaku dan gak bisa memanajemen kan daripada uang-uangnya itu kayak gitu, untuk apa kayak gitu. Karena kebetulan kalau saya pribadi juga orang yang masih perlu belajar dalam hal manajemen uang. Iya, bodos. Pantai, vitamin C, of course. Mobil. Makasih ya udah mau ditanya. Iya, sama-sama. Bye. Bye, dah.